Oke, baik. Selamat pagi, ya, siang, ataupun malam. Kita lanjutkan kembali ya mata kuliah Sistem Informasi. Ya. Sebelumnya kita telah belajar ya apa itu sistem informasi, kemudian jenis-jenis dan juga bagaimana mendesain daripada sistem informasi itu sendiri. Minggu ini kita akan belajar flowchart ya. Di mana di sini kita akan coba mengeksplorasi daripada proses bisnis yang kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk flowchart. Sebenarnya untuk output dari perkuliahan sistem informasi ini adalah Anda dapat memahami prosedur ya ataupun proses bisnis ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah paham terkait dengan proses bisnis ataupun prosedur, maka Anda akan mudah untuk kemudian nantinya bisa mendevelop ataupun mengembangkan daripada aplikasi sistem informasi itu sendiri. Prosedur ataupun proses bisnis ya, mungkin Anda bisa mengetahuinya dari role ya atau peran setiap individu di dalam satu organisasi ya. Sebelumnya ya, materi sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan struktur organisasi, bahwasanya sistem informasi itu dikembangkan untuk bisa mendukung daripada visi organisasi itu sendiri. Nah, untuk memudahkan dalam memahami proses bisnis ya, maka perlu untuk kemudian bisa menuangkan ke dalam bentuk flowchart. Nah, tentunya dengan adanya flowchart ya, maka nanti kita akan mudah untuk bisa merancang UML ataupun Unified Modeling Language (ERD) ya, Entity Relation Diagram, dan juga antarmuka aplikasi itu sendiri. Nah, sehingga kuliah sistem informasi ini diharapkan Anda bisa memahami secara utuh terhadap mata kuliah basis data ya, RPL, dan juga IMK. Baik, di sini ada bentuk flowchart ya, flowchart bisnis, di mana di sini adalah proses bisnis make to order atau membuat pesanan pelanggan. Di dalam flowchart bisnis ini dijelaskan bahwa agen ya, memesan satu produk ya ke bagian marketing departemen. Nah, marketing departemen tentunya akan ngecek di gudang ya, apakah persediaan produk jadi itu ada. Apabila ada, maka akan dikirimkan ke agen. Namun apabila tidak ada ya, maka marketing departemen itu akan meminta bagian departemen produksi untuk kemudian bisa memproduksi pesanan pelanggan. Ya. Produk departemen produksi ya, tentunya dia akan ngecek ya persediaan daripada bahan baku. Ya, apabila bahan baku ada, maka unit produksi dapat langsung memproduksi. Namun bila tidak ada ya, maka akan melakukan order pembelian ke komersial departemen. Nah, komersial departemen tentunya akan menghubungi pihak supplier ya, terkait dengan pembelian barang ataupun bahan baku untuk kemudian dikirim ke gudang ya, unit produksi. Apabila produk sudah ada ya, jadi kemudian dikepak ya, lalu dikirimkan ke pelanggan ya. Kemudian bagian marketing departemen ini dapat melaporkan daripada laporan penjualan. Nah, dari diagram tadi atau flowchart tadi, maka kita akan mudah untuk bisa merancang daripada UML itu sendiri ya. Mudah untuk bisa mendeskripsikan UML itu sendiri. Contoh, di dalam UML mestinya kita akan melihat ya, kira-kira sistem
ataupun aplikasi yang akan kita kembangkan itu untuk siapa ya penggunanya. Nah, misalkan di sini kita akan melihat agen ya. Jadi kalau pada aktor agen ya, di mana di sini melakukan satu pemesanan produk ya, maka ya, kita dapat membuat use case ya, di mana agen ya melakukan atau memesan produk ya, gitu. Nah, pemesanan itu dapat dilakukan di luar sistem ataupun di dalam sistem. Artinya apakah dia secara aplikasi ataukah dia secara by telepon ya, atau by email. Nah, apabila di dalam sistem ya maka digambarkan seperti ini. Artinya agen mengakses daripada web ataupun mobile ya untuk bisa melakukan pemesanan produk. Artinya nih di dalam pemesanan platform ya tadi kita sudah jelaskan bahwa pemilihan agen masuk ke dalam sistem maka dapat disimpulkan sistem yang akan dikembangkan mestinya berbasis web atau mobile. Mengapa? Nah, ini berkaitan dengan 5 komponen SI. Ya, di mana di sana ada hardware ya, tentunya yang paling tinggi ya investasinya. Kemudian software ya. Kemudian pengguna ya, atau brandware itu sendiri, data dan juga jaringan ya. Apabila dikembangkan dalam satu desktop ya, maka Anda akan menyiapkan satu investasi yang tinggi ya untuk bisa mengimplementasikan sistem atau aplikasi tersebut. Salah satu contoh misalkan ketika kita melihat aplikasi atau sistem di ATM, di mana ya, kita harus menyediakan ya, mesin desktop ya, mesin ATM itu di mana pengguna berada ya. Sehingga tentunya kan ini investasinya yang cukup besar ya. Sehingga nah oleh karena itu platform web dan mobile tentunya menjadi salah satu pilihan utama untuk bisa mengembangkan daripada make to order ini sendiri ya. Nah, selanjutnya ya, kita bisa memilih web atau mobile ya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana model atau perancangan daripada UML itu sendiri ya. Apabila prosedur sama ya, baik itu di web maupun di mobile ya, maka kita bisa menggunakan satu sistem ya, seperti itu. Namun ya, apabila prosedur itu tidak sama, maka kita bisa menggunakan dua sistem. Artinya seperti ini ya, dua sistem. Jadi di sistem mobile itu melakukan pemesanan, sedangkan untuk di webnya itu melakukan mengelola pemesanan. Nah, ini kalau yang di dalam satu sistem artinya bisa dilakukan di web ataupun bisa dilakukan di mobile. Gitu. Nah, pemilihan platform ini juga perlu dipertimbangkan ya secara efektif dan efisien. Ya. Biasanya pemilihan mobile ini tentu memperhatikan ya terkait dengan memoribilitas ya, aksesabilitas ya, dan portabilitas daripada sistem itu sendiri. Oke, selanjutnya ketika kita memilih aktor agen tadi, ketika di dalam sistem ya, maka akan muncul satu fungsi ya, yaitu use case login ya, seperti itu. Namun apabila ini di luar, artinya ya agen ini tidak melakukan satu pemesanan, tetapi agen itu menelpon ataupun memesan ya by telepon ataupun by email ataupun face to face ya. Kemudian bagian marketing department menginputkan ya, mencatat ya, pemesanan daripada agen itu sendiri. Ya, berbeda di sini ya,
agen itu menginputkan sendiri ya pemesanannya. Ya, sedangkan di sini ya itu dicatat atau dibantu oleh bagian marketing departemen. Selanjutnya ya juga kita bisa memahami ya model use case yang lebih kompleks ya, misalkan ada extend ataupun ada include. Contoh ini dimana di sini ada pemesanan produk ya. Tentunya ketika melakukan pemesanan produk kita bisa melakukan cetak pemesanan. Cetak pemesanan itu bisa dilakukan ataupun boleh tidak dilakukan ya. Itu artinya ini adalah extend ya. Kemudian payment ya, setelah melakukan pemesanan tentu ya wajib untuk melakukan ya, wajib untuk dilakukan yaitu membayar ya, seperti itu. Nah selanjutnya silahkan ya di dalam perancangan UML tentunya ketika kita memperhatikan pengembangan daripada perangkat lunak software development lifecycle ya, ini bisa memudahkan daripada pimpinan untuk bisa mengendalikan developer ya, apabila nantinya ya project itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah untuk dokumentasi yang lainnya misalkan skenario ya, sequence ya, kelas diagram itu bisa mengikuti daripada proses bisnis flowchart yang sudah kita terapkan seperti itu. Nah silahkan ya diskusi di nantinya nih kalau tidak pandemi sih mungkin bisa kita brainstorming, tapi ketika di pandemi ini boleh Anda brainstorming dilakukan di forum ya, sudah disediakan di sini ya, attendance ya. Nah silahkan Anda bisa diskusi di kelas masing-masing. Nah kemudian selanjutnya basis data ya. Nah UML tadi adalah bercerita terkait dengan diagram aktivitas ya. Sedangkan basis data ini bercerita tentang diagram data ya. Maka bedakan antara keduanya. Apabila kita melihat pada use case agen yang melakukan pemesanan produk ya, lalu membayar, maka apa entitas yang mungkin bisa muncul ya, mungkin kita bisa lihat dari UML yang sebelumnya ya, dimana di sana ada agen yang melakukan pemesanan include payment. Nah, kalau misalkan IRD-nya maka akan muncul satu entitas ya, entitas di mana di situ ada entitas produk, entitas payment, dan juga mungkin ya entitas agen ya. Nah, seperti ini kalau digambarkan, maka kita bisa membuat satu relasi di mana agen itu punya relasi terhadap produk. Apa relasinya? Relasinya adalah memesan. Nah, gitu. Ya, berbeda ketika tadi use case ya, aktor melakukan apa terhadap sistem. Tetapi kalau di dalam IRD ya, maka ada entitas apa, lalu hubungannya apa ya terhadap entitas yang lain, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada agen yang memesan satu produk ya, dimana ini ada one to many ya, yang artinya ya, agen itu dapat memesan banyak produk ya, seperti itu. Nah untuk payment bagaimana ya, silahkan eksplorasi ya secara mandiri. Tentu di sini juga kita bisa mempelajari kembali bagaimana normalisasi data ya, karena untuk normalisasi data tentu akan menjadi lebih baik di dalam perancangan database tersebut. Nah berikut adalah salah satu contoh ya. Ini brainstorming semester lalu ya. Nah nanti Anda bisa kembangkan